5 Minutes Piano Hacks bersama saya Messi Berluban Tobing di Radio IKAP. Oke, di video kali ini aku akan share beberapa tips untuk teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lagi belajar, entah mungkin dari nol atau mungkin udah level menengah, bahkan mungkin udah menuju level profesional sekalipun gitu ya. Kita sama-sama belajar dan tentunya kita bisa sama-sama saling sharing satu sama lain gitu ya. Dan hari ini aku akan sharing beberapa tips yang sangat-sangat berguna terutama bagi aku pribadi dalam aku mengimprove terus skill bermain keyboardku gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat di video-video sebelumnya itu ada 2 video yang aku menjelaskan tentang latihan-latihan jari gitu ya. Waktu itu aku jelasin tentang ya do re mi fa sol la si do. Lalu teman-teman bisa juga melakukan mirroring seperti ini. Gitu ya, lalu selang-seling. Gitu kan. Lalu misalnya selang-selingnya mirroring juga bisa. Gitu kan. Oke, sebenarnya latihan-latihan jari itu masih banyak banget ya. Ada latihan jari yang berdasarkan scale mayor. Jadi misalnya do re mi fa sol la si do. Gitu kan. Scale mayor, lalu scale minor, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu juga ada namanya latihan Hanon gitu ya. Hanon ini mungkin especially untuk anak-anak yang les piano klasik pasti tahu latihan ini ya. Gitu ya. Nah, semua latihan jari itu akan sangat berguna kalau kita ulang-ulang dan tentunya kita tidak hanya mencoba itu di satu tangan nada gitu. Jadi jangan hanya di C gitu misalnya. Kayak tadi misalnya scale mayor gitu, jangan hanya di C. Gitu kan? Atau misalnya bisa di D. Gitu ya. Oke. Itu tips pertama. Tips yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan metronom ya. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar metronom, metronom itu basically adalah ketukan yang merepresentasikan tempo. Ya, tempo. Jadi coba ini sekarang aku menggunakan keyboard ini, aku akan nyalakan metronom. Ya, bunyinya seperti ini. Nah, ini pada tempo 100 BPM. BPM itu beats per minute. Ya, jadi 1 menit itu ada 100 kali beep seperti ini gitu ya. Nah, makin tinggi angka BPM-nya itu berarti temponya juga makin cepat tentunya. Ya. Nah, ini kita coba geser misalnya tempo ini 100 ya. Ini 100 di sini. 100 BPM. Nah, tempo ini gunanya untuk supaya kita latihannya itu teratur. Ya, jadi kita selalu memfokuskan supaya tempo kita itu benar gitu. Jadi misalnya kayak tadi latihan jari gitu ya. Kita ikutin beatnya nih, kita samakan. 3, 4. Ya. Lalu itu kan kalau yang kita latih itu kan barusan namanya not seperempat ya. Kalau teman-teman tahu not seperempat ya. Kalau misalnya not 1/8 boleh. Jadi setiap beep itu ada 2. Gitu ya. Atau misalnya not 1/16. Jadi setiap 1 beat itu ada 4 note. Setiap latihan itu biasakan menggunakan metronom gitu ya. Oke, ini aku kecilin dulu. Nah, yang terakhir adalah ini menurutku tips yang salah satu tips yang paling underrated. Jangan pernah lupa untuk melatih tangan kiri kita juga gitu ya. Jadi latih tangan kiri itu bisa macam-macam. Kalau bisa kita main chord tuh hanya tangan kirinya tuh buat nahan doang gitu ya.
gitu doang. Tapi sebenarnya banyak banget yang kita bisa latih dengan tangan kiri kita ini. Contoh, ya, aku kasih satu contoh di sini. Misalnya, kalau kita main melodi gitu ya, ya Mary Had a Little Lamb gitu ya. Kita biasanya main melodinya tangan kanan. Nah, jangan lupa untuk main dengan tangan kiri juga. Kita belajar. Gitu. Kalau perlu misalnya supaya bisa lebih perfect lagi, kita bisa latihannya bareng. Dan ini tentunya bisa teman-teman aplikasikan untuk di lagu-lagu lain juga. Oke, sekian tips dari aku untuk hari ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat di bawah. Thank you, Tuhan berkati.